Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ya, Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz ingatkan kepada antum semua bahwa pekan depan kita akan menghadapi ujian tengah semester 2 ini. Saya harapkan kepada anak-anak Ustadz semua untuk bisa lebih semangat dalam belajar. Ya. Jangan lupa tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru antum, hendaknya antum kerjakan. Ya. Terutama pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini. Hendaknya anak-anak Ustadz harus ya tertib dalam mengumpulkannya. Baiklah, kita sudah masuk ke bab pertama dan kedua ya anak-anak Ustadz ya. Tentunya anak-anak Ustadz masih ingat ya. Pertama kita masuk di limbah bangun ruang ya anak-anak Ustadz ya. Kemudian bab 2 kita masuk ke konversi energi ya, yang kemarin itu. Nah, jadi konversi energi banyak sekali ya anak-anak Ustadz yang bisa, tapi kita tidak bisa praktekkan itu nanti ya. Jadi antum siap-siapkan aja untuk materi praktek kita. Ustadz masukkan yang di bab pertama. Jadi pekan depan antum perhatikan, baca-baca kembali ya. Jadi limbah bangun ruang nanti kita akan mempraktekkan itu sebagai ujian praktek. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan masuk ke wirausaha budidaya pembenihan ikan hias ya. Nah, ini lagi tren juga nih anak-anak Ustadz ya, bahwa banyaknya sekarang orang yang memiliki sebuah usaha ya, budidaya ikan hias. Nah, budidaya ikan hias. Bahkan mungkin anak-anak Ustadz ini sudah ada nih yang sudah mulai ya, ada kecintaannya terhadap ikan-ikan hias ini ya. Jadi pertama adalah perencanaan usaha pembenihan ikan ya. Jadi ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi kita perhatikan permintaan ikan hias setiap tahun meningkat. Nah, apalagi di masa-masa sekarang ini anak-anak Ustadz ya. Jadi tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Ya, pasar ekspor bahkan bisa diekspor nih anak-anak Ustadz ya. Ikan hias di dunia sangat luas. Namun jika hanya mengandalkan tangkapan alam tidak mungkin memenuhi permintaan pasar. Nah, apalagi pedagang ikan hias ya, tangkapan alam sudah dilarang ya, tidak larang. Jadi Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang dan Singapura. Ya, tentunya ya anak-anak Ustadz ya, kalau antum sudah pernah memiliki pengalaman tentang memelihara ikan hias atau punya hobi antum ya, tentu banyak sekali bisa kita lihat ya jenis-jenis ikan hias yang ada di daerah kita ini. Ya. Nah, jadi Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Ya, jadi pangsa pasar ikan hias di Indonesia secara global mencapai 20%. Dari jumlah itu 95% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Nah, ini yang untuk air laut ya anak-anak Ustadz ya. Sedangkan jumlah spesies ikan air tawar di Indonesia mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara
global. Namun baru sekitar 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Nah, Masya Allah anak-anak Ustadz ya. Ternyata masih banyak lagi jenis-jenis ikan ya. Ikan hias terutama ya. Nah, siapa tahu antum dengan materi pelajaran ini, antum malah menemukan satu jenis ikan hias yang belum orang lain tahu ya. Nah, ada Ustadz di daerah anak Ustadz ikannya ini ya unik. Ya, bisa itu antum jadikan ya peluang sebagai wirausaha. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan peluang usaha ikan hias ya melalui budidaya ikan hias, namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Nah, ini dia anak-anak Ustadz ya. Jika kita sudah mulai menekuni bidang ini, ya kita harus memperhatikan kualitas ya. Karena banyak sekali orang yang bisa memelihara ikan hias, membudidayakan, tetapi yang membedakan adalah kualitasnya ya. Setiap petani atau peternak ini ya, memiliki tentunya kualitas hewan peliharaannya berbeda-beda tergantung dari perawatan kita ya. Berapa jenis ikan yang sudah dapat dibudidayakan di Indonesia? Antaranya arwana, ya kan, koi, cupang atau beta itu kita kenal itu ini yang lagi tren sekali anak-anak Ustadz ya, cupang atau beta ini dan maskoki ya. Nah ini kalau zaman dulu Ustadz masih SD ya, ini ikan cupang ini harganya murah sekali anak-anak Ustadz ya. Sekarang harganya sudah tidak terjangkau sama uang jajan anak sekolahan ya. Nah, itu ya. Jadi ini sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan sekali anak-anak Ustadz peluang ini. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Nah, sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya. Kalau tidak salah Ustaz kita di semester 1 sudah ada ya pembenihan ikan juga ya, anak-anak Ustaz ya, budidaya ikan konsumsi nggak salah ya. Nah, hari ini kita masuk ke ikan hias. Nah, itu dari aspek manusianya. Ya, ini ingat antum ya. Ini 3M ini harus selalu ada ya. Antum ingat dalam membuat wirausaha. Manusia, kemudian modalnya ya, materialnya seperti pakan ya, kemudian indukan dan lain-lain, mesin atau peralatan yang berupa media hidup ikan, sistem kerja dan pemasaran. Nah, sumber daya yang paling penting dalam usaha pembenihan ikan hias adalah sumber daya manusianya, anak-anak Ustadz ya. Nah, ini penting antum pahami ya dalam membuat sebuah budidaya. Kadang-kadang ini kita semangat ada ketika pertama-tama saja ya. Ketika kita sudah mulai dirutinkan memberikan pakan, kemudian membersihkan kolam, sudah mulai hilang semangat ya. Jadi maunya yang enak-enak saja ya. Nah, ini harus antum perhatikan dalam usaha ini. Nah, kemudian hal tersebut dikarenakan belum banyaknya petani ikan yang mampu membenihkan ikan hias. Perlu keahlian khusus nih anak-anak Ustadz untuk dapat memijakan ikan hias. Apalagi yang berukuran sangat kecil. Nah, oleh sebab itu, untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias, maka harus tersedia tenaga kerja yang berpengalaman dalam melakukan pembenihan ikan, khususnya ikan hias. Nah, selain tenaga kerja, aspek bahan indukan ikan hias merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha pembenihan ikan hias ini. Indukan ikan hias masih diambil dari alam. Nah, jadi ini ada anak Ustaz ya. Kalau misalnya antum masih mengambil indukan-indukan, mencari di alam-alam bebas ya. Tapi kalau untuk ikan-ikan hias seperti ikan cupang, ikan beta ini sekarang sudah banyak sekali ya. Nah, kita bisa mendapatkannya tanpa harus mencari di alam bebas. Nah, tapi antum harus perhatikan jika antum ingin
memelihara ini, membudidayakan ini, perhatikan indukan yang bagus ya, tentunya yang kualitas yang bagus. Jadi untuk melakukan usaha pembenihan ikan hias yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan jenis ikan hiasnya ya, yang seperti tadi, ketersediaan indukan ikan dan informasi mengenai tingkat kematangan ya, kematangan gonad dan sistem reproduksinya. Nah, ini ya, ini perlu antum menjadi satu acuan antum untuk menentukan salah satu jenis ikan yang dibudidayakan di daerah sekitar. Nah, jadi coba antum pikirkan, kira-kira di daerah antum itu jenis ikan hias air apa ya, jenis ikan hias apa ya yang menarik menurut antum, memiliki keunggulan, keindahannya. Coba antum lihat, antum tanya, antum cari daerah antum itu ikan hias apa yang ada. Kemudian sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat usaha. Nah, ini yang Ustadz ingin tanyakan pekan depan. Insya Allah kalau setelah selesai ujian ya anak-anak Ustadz ya, saya akan tanyakan tentang ikan hias ini. Ya, boleh antum Ustadz, di daerah Hana nih sebenarnya nggak ada jenis ikan hias ini. Bukan asli daerah Hana, tapi anak suka ini tentang jenis ikan hias ini. Antum baru boleh berikan alasannya seperti apa. Ya, sampai sini anak-anak Ustadz ya. Ustadz harap antum masih semangat mengikutinya. Kemudian yang ketiga ini adalah perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Ya, perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha lainnya. Ya, nah, ini tentunya kalau kita sudah benar-benar mempersiapkan dengan matang, ya kita persiapkan untuk sebuah usaha, ya kita tentu sudah memilih nama ya untuk usaha ini, kemudian lokasinya, komoditas yang akan dipasarkan, partner kerja, personil, dan modal usaha. Nah, ini penting anak-anak Ustadz ya. Kadang-kadang keberhasilan kita dalam usaha ini kita juga harus memahami nih pasarnya, pangsa pasarnya, ya. Nanti jika antum sudah panen banyak ikannya, ya, antum bingung mau menjualnya kemana, ya kan? Nah, ini juga merupakan satu kegagalan dalam usaha. Bisa antum mencari partner kerja juga. Dalam merencanakan usaha pembenihan, yang harus diperhatikan secara detail adalah menetapkan schedule dan jangka waktu pelaksanaan pembenihan atau perencanaan produksi. Perencanaan produksi diperlukan untuk menetapkan bahan-bahan, peralatan, sistem kerja, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus. Perencanaan usaha harus dibuat dengan matang karena perencanaan merupakan pedoman atau acuan dasar dalam melaksanakan satu usaha. Jika perencanaan usaha dibuat dengan tidak baik, maka pelaksanaan usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Sini anak Ustadz. Ya. Nah, coba sekarang ini kita perhatikan juga ya. Kalau di masa sekarang ini ya, kira-kira antum bisa prediksi masih minatnya masyarakat terhadap ikan-ikan hias ini ya. Ya, Ustaz rasa kalau untuk trennya ikan cupang ini cukup panjang anak-anak Ustaz ya. Sampai saat ini sepertinya masih banyak peminat-peminat dengan ikan hias ini ya, ikan hias, ikan cupang atau ikan beta ini. Nah, perlu sampaikan juga pengalaman Ustadz dulu waktu trennya ikan ini di zaman Ustadz itu ikan ini sangat diminati karena untuk diadu ya Nana Ustadz ya, untuk diadu. Nah, tetapi
di zaman sekarang jenis ikan ini sudah banyak sekali ya di jenisnya, sehingga karena kecantikannya, karena keindahannya, ikan ini tidak diadu. Jadi hanya untuk hiasan saja, ya, hanya untuk hiasan. Ini juga pergeseran jadi apa ya? Pergeseran kebutuhannya ya, Nana Ustadz ya. Nah, jadi ini yang keempat adalah kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Di tahun 2015-an, prospek ikan hias tetap cerah karena harga jual ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan jika ada ikan hias yang warnanya bagus akan dijual dengan harga yang tinggi. Saat ini, pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias di Indonesia mencapai 50 juta. Ya, adapun produksi ikan hias di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013 produksi ikan hias mencapai 1.040 juta ekor atau meningkat dari 2012 sebesar 938 juta ekor. Oleh sebab itu, usaha pembenihan ikan hias dibutuhkan karena produksi ikan hias sebagian besar masih berasal dari alam dan belum banyak petani ikan yang mampu melakukan pembenihan ikan hias. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi masih tinggi peluang ya untuk membuat sebuah usaha ini. Ya, kalau ikan hias Ustadz rasa lebih ringan ya, lebih ringan untuk permodalan terutama ya anak-anak Ustadz ya. Karena jenis pakannya juga tidak begitu mahal. Ya, dan ikan-ikan hias ini biasanya kan antum pilih yang kecil-kecil ya. Kalau ikan hias yang besar ada ya seperti arwana, tentu itu berbeda. Nah, jadi antum boleh pilih sesuaikan dengan permodalan antum. Nah, ini coba antum perhatikan gambar yang ada di buku kita ini. Ya, perhatikan. Nah, ini jenis ikan apa saja? Tentunya antum sudah tahu nih nama-namanya. Ya. Perlu saya sampaikan juga, jadi jenis ikan ini ada jenis ikan air tawar dan air laut. Ya, Nanosat ya. Air tawar dan air laut. Tentunya yang sering kita lihat dibudidayakan adalah jenis ikan air tawar ya. Air tawar. Nah, ini antum perhatikan, ini jenis-jenis ikan. Nah, ini sepertinya ini semuanya adalah jenis ikan air tawar. Ya, ini ada ikan koi, ada ikan koki, arwana, dan ikan. Nah, ini ikan beta ya, nanosat ikan cupang ya. Jadi ikan ini banyak sekali jenisnya. Apalagi sekarang ini sudah banyak warna-warna yang menarik ya. Nah, ini anak-anak Ustadz, antum jangan lupa untuk materi ini Ustadz akan berikan antum tugas ini. Antum mencari sebuah jenis ikan ya yang antum suka, kemudian antum jelaskan, amati ya eh, jenis ikan itu berasal dari mana, atau mungkin bisa jadi ikan hias yang antum suka itu berasal dari daerah lain, bukan dari daerah tempat antum tinggal. Ya, kemudian antum jelaskan ya, kenapa antum memilih jenis ikan itu. Ya, boleh antum lampirkan gambarnya juga ya.
Nah, ini yang ini saja ya anak-anak saya. Untuk pilih kira-kira ikan itu bisa nggak untuk dibudidayakan. Baiklah anak Ustadz, jika nanti ada pertanyaan, antum boleh ya, boleh nanti menanyakan langsung kepada Ustadz ya mengenai pembudidayaan ikan hias ini. Ustadz ingatkan untuk pekan depan kita akan ada ujian praktek anak-anak Ustadz ya. Ada ujian praktek. Jadi antum persiapkan bahan-bahannya, masuk mengulang-ulang pelajaran ya. Yang Ustadz masukkan materinya adalah di bab pertama ya anak-anak Ustadz ya untuk ujian praktek ya. Insya Allah hari Senin ya anak-anak Ustadz ya. Baiklah, untuk yang di bab 3 ini belum Ustadz masukkan sebagai materi ujian. Ya, Ustadz rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, antum bisa langsung. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya cukupkan pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan? Mana waktunya?